Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Malam itu suasana desa tampak biasa saja. Lampu-lampu rumah berderet redup, sebagian rumah bahkan sudah padam karena orang-orang tidur lebih awal. Angin malam bertiup pelan, membawa suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Fikri berjalan perlahan di jalan tanah yang hanya diterangi cahaya bulan separuh. Ia baru saja selesai berbincang dengan salah satu warga desa untuk keperluan riset konten horor yang ia kerjakan. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih dari salah satu rumah kayu di ujung jalan. Suara itu bukan obrolan biasa, melainkan seperti orang mengigau dengan nada memelas. Fikri yang penasaran akhirnya mendekat. Dari sela jendela bambu, ia melihat seorang anak laki-laki terbaring di depan tua, tubuhnya bergerak gelisah. Mulutnya komat-kamit seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tidak terlihat. "Bapak, jangan biarkan aku pergi." Suara itu terdengar jelas di antara desahan napasnya. Fikri merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengetuk pintu rumah itu pelan, hingga seorang pria berusia 50-an keluar dengan wajah cemas. "Oh, Fikri? Kamu masih keliling malam-malam begini?" tanya pria itu dengan suara bergetar. "Maaf, Pak. Saya dengar ada suara dari dalam. Anak Bapak sakit?" Fikri bertanya hati-hati. Pria itu mengangguk. "Namanya Dimas. Sudah beberapa malam begini. Dokter bilang tidak ada penyakit. Tapi, lihat sendiri kan?" Fikri mengintip sekali lagi. Dimas tampak pucat, tubuhnya basah oleh keringat, dan yang membuat Fikri tertegun, ada bekas lebam hitam di lengan anak itu. Lebamnya jelas berbentuk jari panjang, seolah ada tangan besar yang menggenggam erat. "Apa yang terjadi sebenarnya, Pak?" tanya Fikri lagi. Pria itu menarik napas panjang. "Saya Rahman. Kalau saya ceritakan, mungkin kamu tidak percaya. Tapi setiap malam, saya selalu bermimpi, mimpi yang sama. Ada sosok hitam datang, duduk di depan saya, lalu menagih hutang. Katanya hutang lama. Kalau tidak saya bayar, anak saya yang akan jadi tumbal." Ucapan itu membuat Fikri merinding. Cerita tentang penagihan hutang lewat mimpi bukan hal asing di beberapa desa, apalagi jika berhubungan dengan pesugihan. Namun biasanya hanya sebatas kabar burung. Kali ini ia menyaksikan sendiri dampaknya pada anak yang sakit parah. Pak Rahman melanjutkan dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. "Awalnya saya kira hanya mimpi buruk. Tapi setiap kali saya bangun, selalu ada hal aneh. Pernah suatu pagi saya temukan uang recehan berserakan di lantai kamar. Receh itu berlumuran tanah, seperti baru digali dari kuburan. Pernah juga saya lihat bungkusan kain hitam tergantung di jendela. Tapi ketika saya buka, isinya kosong." Fikri terdiam. Ia mencoba menyusun pertanyaan, tapi Pak Rahman lebih dulu berbicara dengan wajah penuh ketakutan. "Saya tidak pernah merasa punya hutang pada siapapun. Tapi di dalam mimpi, sosok itu selalu bilang, hutang ini bukan hutang saya. Hutang ini hutang keluarga, dan harus dibayar dengan darah." Fikri bisa merasakan beban besar yang dipikul Pak Rahman. Lelaki itu terlihat hancur, wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Fikri berusaha menenangkan. "Pak, kalau boleh, saya ikut menemani malam ini. Biar saya lihat sendiri apa yang terjadi." Pak Rahman menatapnya ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Kalau kamu berani, silakan." Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 12:15. Fikri duduk di kursi kayu, menyiapkan kamera kecilnya, berharap bisa menangkap bukti kejadian aneh itu. Pak Rahman duduk di dekat ranjang anaknya sambil menggenggam tangan Dimas.
Sesekali ia mengusap keringat di dahi anak itu yang semakin panas. Suasana sunyi, hanya suara angin menerpa dinding bambu yang sesekali berderit. Fikri hampir terlelap ketika tiba-tiba Dimas menggeliat kuat. Mulutnya terbuka lebar, lalu keluar suara berat yang jelas bukan suara seorang anak. "Bayar hutangmu, sekarang." Fikri spontan berdiri, kameranya hampir terjatuh. Pak Rahman mengguncang tubuh anaknya dengan panik. "Dimas, sadar, nak. Jangan bicara begitu." Namun Dimas terus mengigau dengan suara mengerikan. "Kalau tidak, aku yang akan diambil." Fikri melangkah mundur, dadanya berdebar kencang. Ia sempat menoleh ke arah jendela, dan saat itu juga, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri di luar, menempelkan wajah samar ke kaca jendela. Matanya menyala putih dalam gelap. Pak Rahman berteriak histeris. Ia menutup wajah anaknya dengan selimut, sambil memeluk erat tubuh kecil itu. Fikri ingin membantu, tapi tubuhnya kaku, seperti ada yang menahan. Suara bisikan memenuhi telinganya, meski tidak ada orang lain di ruangan itu. "Bayar, hutang, darah." Detik berikutnya, lampu minyak di ruangan itu padam sendiri. Gelap gulita menelan semuanya. Dimas menjerit, lalu tiba-tiba terdiam. Hanya ada suara napas berat, tapi bukan dari manusia. Napas itu panjang, dalam, dan penuh tekanan. Fikri mencoba meraih senter dari tasnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan cahaya. Begitu cahaya menyorot sudut ruangan, terlihat jelas, ada bekas telapak tangan hitam di dinding, seperti baru saja menekan kuat dari dalam. Pak Rahman menangis sambil memeluk anaknya yang lemas. "Tolong, Fikri, jangan biarkan dia diambil. Tolong." Fikri tidak bisa berkata-kata. Ia hanya tahu satu hal, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Kira-kira baru setengah malam, tapi Fikri sudah terjebak dalam misteri hutang gaib yang tidak ia pahami. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah penagihan nyata, dan nyawa seorang anak menjadi taruhannya. Keesokan paginya, udara desa terasa dingin meski matahari sudah mulai naik. Fikri terbangun di kursi kayu dengan tubuh pegal. Malam tadi ia tidak benar-benar tidur. Bayangan hitam yang muncul di jendela terus membayanginya. Pak Rahman duduk di dekat ranjang anaknya. Wajahnya terlihat hancur, matanya merah sembab karena menangis. Dimas masih terbaring lemah, sesekali tubuhnya kejang, tapi tidak lagi mengeluarkan suara aneh. "Bagaimana keadaan Dimas, Pak?" tanya Fikri dengan suara serak. "Semakin parah," jawab Pak Rahman lirih. "Tadi subuh tubuhnya dingin sekali, padahal selimut sudah berlapis-lapis. Dokter di kota bilang sehat, tidak ada penyakit. Tapi kamu lihat sendiri kan? Semalam itu bukan penyakit biasa." Fikri mengangguk. Ia mencoba menenangkan diri meski hatinya penuh tanda tanya. "Pak, boleh saya tahu lebih banyak tentang mimpi itu? Sosok yang datang, apa dia selalu sama?" Pak Rahman menunduk, lalu mengusap wajahnya. "Selalu sama. Tubuhnya besar, hitam, wajahnya tidak jelas. Dia duduk di kursi kayu, seperti sedang menghitung uang. Tangannya panjang, kukunya tajam. Suaranya berat, selalu bilang hutang harus dibayar. Kalau tidak, anak saya jadi gantinya." Fikri menelan ludah. "Bapak sendiri tidak pernah merasa melakukan pesugihan atau perjanjian gaib?" Pak Rahman menggeleng cepat. "Tidak pernah. Saya orang biasa, hanya buruh tani. Mana mungkin saya berani begitu. Tapi, saya dengar dari tetua desa, kakek saya dulu memang kaya mendadak. Katanya, ia sering naik ke gunung dan membawa pulang uang dalam jumlah banyak. Saya tidak pernah peduli dengan cerita itu. Tapi sepertinya, hutang itu diwariskan." Suasana hening sejenak. Hanya suara ayam jantan di kejauhan yang terdengar. "Pak, kalau memang begitu, artinya ini hutang turun-temurun.
Dan sekarang, anak bapak yang jadi taruhannya. Fikri berkata hati-hati, takut melukai perasaan Pak Rahman. Pak Rahman menutup wajah dengan kedua tangannya. Saya sudah mencoba segalanya, Fikri. Saya bawa Dimas ke kiai, ke ustaz, ke dukun, semua bilang ini bukan penyakit. Tapi mereka juga bilang, hutang gaib tidak bisa ditebus dengan cara biasa. Fikri merasa ada sesuatu yang janggal. Kalau begitu, bagaimana cara melunasi hutang itu? Pak Rahman mendongak dengan wajah putus asa. Itulah yang saya tidak tahu. Sosok itu tidak pernah bilang berapa jumlah hutang. Dia hanya menuntut bayaran, dan kalau tidak ada, anak saya yang diambil. Fikri diam cukup lama. Dalam pikirannya, ia terjebak antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Sebagai pembuat konten horor, pengalaman ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi sebagai manusia biasa, ia sadar nyawa seorang anak sedang terancam. Hari itu, Fikri memutuskan untuk berkeliling desa mencari informasi. Ia berbincang dengan beberapa warga tua. Dari cerita mereka, kakek Pak Rahman memang terkenal kaya mendadak di masa lalu. Konon, ia sering pergi ke Gunung Keramat sendirian. Setelah itu, sawah dan ladangnya menghasilkan panen berlipat-lipat. Namun, ketika ia meninggal, banyak hal aneh terjadi. 3 anaknya meninggal dengan cara tidak wajar. Ada yang jatuh dari pohon, ada yang tenggelam di sungai, ada yang mati mendadak tanpa sebab. Kalau menurut kami, keluarga itu memang ada perjanjian, Nak, ujar seorang nenek tua sambil menyalakan rokok daun. Harta yang datang cepat pasti ada bayaran. Kalau bukan orang tua, ya anak cucunya yang ditagih. Cerita itu membuat Fikri semakin yakin bahwa masalah ini bukan mimpi biasa. Ada sesuatu yang menuntut bayaran, dan targetnya sekarang adalah Dimas. Malam kedua pun tiba. Fikri kembali memutuskan untuk tinggal di rumah Pak Rahman. Lampu minyak dinyalakan, aroma kemenyan tipis menyebar di dalam rumah karena Pak Rahman mencoba cara dari tetangganya agar sosok itu tidak masuk. Dimas kembali gelisah. Tubuhnya menggigil meski udara malam tidak terlalu dingin. Bekas lebam di lengannya semakin jelas, kini ada 2 bekas genggaman yang berbeda ukuran. Seperti ada 2 tangan yang terus menahannya. Tengah malam, tepat pukul 1, Dimas tiba-tiba membuka mata. Tatapannya kosong, bola matanya nyaris putih seluruhnya. Mulutnya terbuka, dan suara berat itu kembali keluar. Bayar hutangmu, sekarang waktunya sudah dekat. Pak Rahman langsung berteriak, saya tidak punya hutang. Kalaupun ada, ambil saya saja. Jangan anak saya. Suara itu tertawa pelan, menyeramkan. Perjanjian tidak mengenal tawar-menawar. Bayaranmu adalah darah muda. Anakmu, tumbal terakhir. Fikri merinding mendengar suara itu. Ia berusaha menguatkan diri lalu mendekat. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa harus menagih lewat anak kecil? Dimas yang kerasukan itu menoleh perlahan. Senyum tipis yang bukan miliknya muncul di wajahnya. Aku hanyalah penagih. Aku hanya datang untuk mengambil yang seharusnya dibayar. Hutang keluarganya tidak pernah lunas. Dan waktunya sudah tiba. Seketika, lampu minyak padam. Ruangan gelap gulita. Fikri cepat menyalakan senter, dan cahaya itu langsung menyorot sudut ruangan. Di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat sosok itu jelas. Tubuh hitam tinggi, wajah tanpa mata, hanya 2 cahaya putih menyala. Tangannya panjang, kukunya tajam menyentuh lantai. Fikri hampir tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan maju, sementara Dimas meronta di ranjang seperti ada yang menariknya. Pak Rahman berusaha menahan dengan memeluk erat tubuh anaknya, tapi semakin kuat ia menahan, semakin keras pula tubuh Dimas tersentak ke belakang. Fikri akhirnya sadar satu hal, sosok itu bukan sekadar datang di mimpi. Ia benar-benar ada di dunia nyata, menembus batas antara tidur dan sadar. Dan jika tidak ada yang menghentikan, anak itu bisa hilang malam itu juga. Fikri panik, ia spontan mengucapkan doa dengan suara keras.
Suara itu terdengar bergetar, tapi ia tetap memaksakan diri. Sesaat, sosok hitam itu berhenti melangkah. Namun bukannya pergi, ia justru menatap Fikri dengan sorot mata putih yang semakin menyala. "Jangan ikut campur," bisiknya dengan suara berat. Tiba-tiba senter di tangan Fikri mati sendiri. Gelap kembali menguasai ruangan. Saat itu juga, terdengar suara benda berat menyeret di lantai. Pak Rahman menjerit, tubuhnya terseret bersama anaknya yang masih berontak. Fikri mencoba meraih mereka dalam kegelapan, tapi yang ia pegang hanyalah udara kosong. Suara napas berat semakin dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Waktunya hampir habis. Suasana rumah Pak Rahman malam itu seperti neraka. Fikri masih bisa merasakan dingin menusuk di sekujur tubuhnya. Setelah lampu minyak padam dan senter di tangannya mati, ia hanya mendengar jeritan Pak Rahman dan rintihan Dimas. Semua bercampur dengan suara seretan berat di lantai, seakan ada sesuatu yang mencoba menarik mereka masuk ke dalam kegelapan. Ketika akhirnya Fikri berhasil menyalakan senter cadangan dari tasnya, pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Dimas tergeletak di lantai, tubuhnya kaku dengan mata terpejam. Pak Rahman memeluk anaknya erat-erat, menangis terseduh. Di dinding bambu, jelas terlihat bekas telapak tangan hitam besar yang baru saja menekan dengan keras, meninggalkan noda seolah terbakar. Fikri mendekat, suaranya gemetar. "Pak, bagaimana keadaan Dimas?" Pak Rahman menoleh dengan wajah penuh air mata. "Masih bernapas, tapi lemah sekali." "Fikri, kalau begini terus, saya takut besok anak saya tidak bangun lagi." Fikri menunduk, mencoba berpikir jernih. Ia sadar masalah ini bukan hanya mimpi. Sosok itu nyata, dan ia benar-benar ingin mengambil Dimas. "Pak, kita harus cari tahu cara menghentikan ini. Kalau memang hutang lama, pasti ada jalan keluar. Harus ada seseorang di desa ini yang tahu." Pak Rahman hanya terdiam, tidak yakin lagi harus percaya pada siapa. Pagi berikutnya, Fikri memutuskan pergi ke rumah seorang tetua desa bernama Pak Wira. Lelaki tua itu dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama. Rumahnya sederhana, berdiri di tepi sawah yang sudah kering. Fikri datang bersama Pak Rahman, membawa Dimas yang masih pucat dalam gendongan. Pak Wira menyambut mereka dengan raut wajah serius. "Aku sudah dengar ceritanya. Sosok itu bukan main-main. Itu penagih dari perjanjian lama. Kakekmu, Rahman, dulu pernah melakukan pesugihan di Gunung Lirang. Harta datang deras, tapi syaratnya berat. Satu keturunan harus dibayar setiap beberapa generasi. Itu perjanjian yang tidak bisa ditarik." Pak Rahman terperanjat. "Kenapa baru sekarang saya tahu? Kenapa keluarga saya tidak pernah cerita?" "Karena keluarga kalian menutupinya," jawab Pak Wira tenang. "Mereka berharap perjanjian itu hilang dengan sendirinya. Tapi perjanjian gaib tidak pernah hilang. Hutang itu diwariskan, sampai lunas. Dan kini, giliran anakmu yang ditagih." Air mata Pak Rahman jatuh. Ia memeluk Dimas yang semakin lemah. "Tidak ada cara lain? Tidak ada cara untuk menebus selain mengorbankan anak saya?" Pak Wira menatap lama, lalu berkata, "Ada ritual penebusan. Tapi sangat berbahaya. Kau harus kembali ke tempat perjanjian dibuat. Di Gunung Lirang. Di sana, kau harus menghadapi penagih itu langsung. Namun, tidak ada jaminan kau selamat." Fikri yang mendengar itu langsung menegakkan badan. "Kalau begitu, kita harus mencobanya. Tidak ada pilihan lain. Kalau hanya diam di rumah, Dimas pasti akan hilang." Pak Rahman tampak ragu. Tapi melihat wajah pucat anaknya, ia tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Malam itu mereka bersiap. Fikri membawa kamera dan senter besar. Pak Rahman membawa beberapa bunga dan dupa, sesuai arahan Pak Wira. Mereka naik motor tua menuju kaki Gunung Lirang, ditemani langit gelap tanpa bintang. Suasana hutan di kaki gunung itu begitu mencekam. Pohon-pohon besar menjulang,
Daunnya berdesir seperti bisikan. Udara semakin dingin, seolah ada sesuatu yang tidak suka dengan kedatangan mereka. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah batu besar yang penuh dengan bekas sesajen lama. Ada sisa kain hitam, koin kuno, bahkan botol kecil berisi cairan merah yang sudah kering. Bau anyir masih terasa. "Disinilah tempatnya," kata Pak Wira lirih. "Kakekmu membuat perjanjian di sini. Sekarang, kau harus menagih kembali." Pak Rahman meletakkan bunga dan dupa di atas batu. Tangannya gemetar saat menyalakan api. Asap tipis mengepul, menyebarkan aroma menusuk hidung. Tak lama kemudian, udara di sekitar mereka berubah. Angin berhenti, hutan seolah membeku. Dari balik pepohonan, terdengar suara langkah berat. Fikri langsung mengangkat kamera, tapi layar kamera bergetar, gambar tidak jelas. Dari kegelapan, sosok hitam itu muncul lagi. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya, kepalanya menunduk, dan cahaya putih di matanya menyorot tajam. "Bayar hutangmu," suaranya menggema, membuat dada Fikri terasa bergetar. Pak Rahman berlutut, menahan tangis. "Ambil saya. Ambil nyawa saya. Asal jangan anak saya." Sosok itu tertawa rendah, suara serak seperti besi beradu. "Perjanjian tidak bisa diubah. Bayaran adalah darah muda. Anakmu sudah ditentukan." Dimas yang digendong Pak Rahman tiba-tiba menjerit keras, tubuhnya kejang-kejang. Matanya terbuka, putih semua. Dari mulutnya keluar suara berat yang sama. Sudah waktunya aku pergi." Pak Rahman memeluk erat anaknya, menolak melepaskan. Fikri mendekat, berteriak, "Kalau memang ini perjanjian, tunjukkan. Mana buktinya?" Sosok hitam itu menoleh pelan ke arah Fikri. Dari tangannya yang panjang, ia melempar sebuah benda ke tanah. Saat Fikri menyorot senter, ia melihat kertas lusuh berisi tulisan aksara kuno bercampur tanda tangan. Di bagian bawah tertulis jelas, "Bayaran, darah keturunan setiap generasi ketiga." Jantung Fikri berdetak kencang. Itu bukti nyata, sebuah kontrak gaib yang mustahil dibakar atau dihancurkan. Pak Rahman menangis keras. "Tolong, jangan ambil anak saya, ambil saya saja." Sosok itu mendekat, langkahnya berat, tanah bergetar setiap kali kakinya menyentuh bumi. Tidak ada tawar-menawar. Hutang harus dibayar. Malam ini, aku akan mengambilnya. Fikri menggertakkan gigi, lalu maju ke depan. "Kalau memang perjanjian itu masih berlaku, kenapa aku bisa melihatmu? Kenapa aku bisa mendengar suaramu? Aku bukan bagian dari keluarga ini. Kalau kau bisa menembus mimpi dan dunia nyata, berarti ada celah. Dan kalau ada celah, pasti ada cara untuk menghentikanmu." Sosok itu berhenti sejenak. Matanya yang putih menyala semakin terang, seolah marah. Suara angin kembali berhembus kencang, dedaunan beterbangan, dan suara lolongan anjing terdengar bersahutan dari kejauhan. "Jangan ikut campur, manusia. Kalau kau menghalangi, kau pun akan jadi bagian dari bayaran." Fikri merasakan ketakutan luar biasa, tapi ia tidak mundur. Ia tahu malam ini akan menentukan apakah Dimas selamat, atau justru hilang selamanya. Malam itu desa kembali sunyi. Udara terasa berat seakan menahan sesuatu yang tak terlihat. Fikri duduk di ruang tengah rumah Pak Rahman, ditemani lampu minyak yang redup. Wajahnya serius, matanya tak lepas dari pintu kamar Dimas. Dari dalam kamar, suara erangan pelan sesekali terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Rahman mondar-mandir, wajahnya pucat, keringat dingin terus mengucur. Sesekali ia berhenti, menatap ke arah Fikri, lalu menghela napas panjang. "Aku harus jujur, kau berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi," katanya dengan suara bergetar. Fikri menoleh, menunggu penjelasan. Pak Rahman duduk di kursi, menunduk, lalu mulai bercerita. "Ini semua bukan hutangku. Ini hutang warisan.
Kakekku dulu orang pertama yang membuka lahan di desa ini. Tanahnya subur, sawahnya selalu panen berlimpah. Tapi semua itu ternyata ada syaratnya. Ia menelan ludah, suaranya semakin lirih. Kakekku melakukan pesugihan di gunung seberang. Gunung itu dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib penunggu kekayaan. Syaratnya sederhana, harta akan mengalir, tapi generasi berikutnya harus ada yang menjadi bayaran. Fikri merasakan dadanya menegang. Bayaran maksudnya tumbal? Pak Rahman mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ya, darah keturunan sendiri. Hening menyelimuti ruangan. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa bunyi seperti bisikan samar. Dari dalam kamar, suara Dimas semakin keras. Ia mengigau, menyebut-nyebut nama yang tak pernah dikenalnya. Aku sudah dipanggil, waktunya pulang. Begitu kata-kata yang keluar dari mulut Dimas, tapi suaranya berbeda, seperti suara orang dewasa yang berat dan serak. Pak Rahman buru-buru berdiri, masuk ke kamar, dan menatap anaknya yang terbaring lemah. Dimas menggeliat, tubuhnya dingin seperti mayat, keringatnya deras. Di lengan kanannya terlihat bekas lebam hitam seperti bekas cengkeraman. Fikri ikut masuk, merasakan hawa kamar yang lebih dingin dari luar. Ia mendekat, mencoba memegang tangan Dimas, tapi tubuh anak itu menegang seketika. Matanya terbuka lebar, bola matanya memutih, dan dari mulutnya keluar suara berat. Janji harus ditepati. Bayaran harus dipenuhi. Pak Rahman menjerit, jatuh terduduk di lantai. Fikri spontan menarik tangannya, membaca doa dalam hati. Tubuh Dimas bergetar hebat lalu terkulai lemas. Suasana mencekam. Fikri menarik napas panjang. Pak, ini bukan sekadar sakit. Ini jelas gangguan dari sesuatu yang menuntut janji. Kalau memang ini hutang dari pesugihan, berarti yang menagih adalah makhluk yang sudah terikat dengan kakek Anda. Pak Rahman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tahu, tapi aku tak pernah minta ini terjadi. Aku tak pernah mencari pesugihan itu. Kenapa anakku yang harus jadi tumbalnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, pintu rumah diketuk pelan. Fikri berdiri, membuka pintu. Di luar ada seorang wanita tua, berkerudung lusuh, wajahnya penuh keriput. Tatapannya tajam, sorot matanya membuat Fikri sedikit merinding. Apakah Dimas sudah dipanggil? Tanya wanita itu tanpa basa-basi. Pak Rahman mendongak kaget. Bu Lasmi? Bagaimana Anda tahu? Wanita tua itu melangkah masuk. Ia duduk di kursi dengan tenang, lalu berkata pelan, aku sudah lama tahu. Aku saksi hidup ketika kakekmu melakukan perjanjian itu. Semua orang tua di desa ini tahu, hanya mereka memilih diam. Karena siapapun yang mencoba melawan, akan mendapat kutukan. Fikri menatapnya dengan hati-hati. Kalau begitu, tolong katakan pada kami, apakah ada cara untuk membatalkan perjanjian itu? Bu Lasmi menggeleng pelan. Tidak ada. Sekali janji diucapkan, ia akan menagih sampai kapanpun. Kalau bukan Dimas, maka keturunan berikutnya. Kalau tidak ada yang bisa dijadikan bayaran, maka seluruh keluarga akan hancur satu persatu. Pak Rahman menjerit histeris, menunduk sambil memukul lantai. Tidak. Aku tak bisa menyerahkan anakku. Wanita tua itu menatapnya dengan sorot iba. Kau memang tak bisa memilih, Rahman. Jalan satu-satunya adalah menyerahkan apa yang sudah dijanjikan. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal yang lebih buruk. Tiba-tiba dari dalam kamar, terdengar suara benda pecah. Fikri segera berlari masuk, melihat lampu minyak jatuh ke lantai. Untungnya api tak menyambar, hanya kaca yang pecah berserakan. Dimas duduk di tempat tidur dengan mata terbelalak, tapi bukan dirinya yang berbicara. Aku datang menagih. Malam ini waktunya dibayar. Suara itu menggelegar, padahal bibir Dimas hanya bergerak sedikit. Fikri segera menarik Pak Rahman menjauh,
sementara Bu Lasmi berdiri dengan wajah pucat. "Makhluk itu sudah terlalu dekat," bisiknya. Fikri mencoba tetap tenang, meski hatinya berdegup keras. "Bu, kalau memang tidak ada cara membatalkan, setidaknya pasti ada jalan memperlambat." "Apa benar-benar tidak ada?" Bu Lasmi menunduk lama, lalu berkata lirih, "Ada satu cara, tapi penuh risiko. Kau harus langsung berhadapan dengan penagihnya di tempat asal perjanjiannya. Di gunung itu." Pak Rahman menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Gunung? Tempat kakekku dulu melakukan ritual?" Bu Lasmi mengangguk. "Ya. Kau harus datang ke sana sebelum waktunya benar-benar habis. Kalau terlambat, Dimas akan diambil dan tidak akan pernah kembali." Kamar menjadi hening. Hanya suara napas berat Dimas yang terdengar. Fikri tahu, itu berarti mereka harus segera bertindak. Malam semakin larut. Pak Rahman masih gemetar, tidak yakin bisa menghadapi semua itu. Fikri mencoba menenangkannya. "Pak, kalau kita hanya diam, Dimas pasti akan habis malam ini. Kita harus berani pergi ke gunung itu. Kalaupun gagal, setidaknya kita berusaha." Pak Rahman terisak, menatap wajah anaknya yang pucat. "Aku tak tega, tapi aku juga tak sanggup melihatnya menderita seperti ini." Bu Lasmi berdiri, menatap mereka berdua. "Kalian harus berangkat sebelum tengah malam. Kalau lewat jam itu, gerbang gaib sudah terbuka, dan penagih akan langsung mengambil tubuh anakmu." Fikri mengangguk tegas. "Kalau begitu kita berangkat sekarang." Pak Rahman menatapnya dengan mata ketakutan, tapi perlahan ia mengangguk. Malam itu, di bawah sinar bulan yang tertutup awan, mereka bersiap menuju gunung yang disebut-sebut sebagai asal mula perjanjian. Dimas ditinggalkan sementara di rumah, dijaga oleh Bu Lasmi. Namun sebelum mereka benar-benar melangkah, Fikri menoleh sekali lagi ke arah kamar. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, dan dari dalam kamar, samar-samar terdengar suara berat berbisik. "Kau bisa lari kemanapun, tapi hutang tetap harus dibayar." Malam itu hujan turun deras. Angin kencang berdesir di sela-sela pohon bambu yang tumbuh di belakang rumah Pak Rahman. Udara terasa dingin menusuk tulang, seolah seluruh desa sedang menahan napas menunggu sesuatu yang akan datang. Fikri duduk di ruang tengah, wajahnya serius menatap anak kecil yang terbaring lemah di tikar, Dimas. Tubuh bocah itu pucat pasi, matanya terpejam, bibirnya membiru. Setiap kali ia menarik napas, terdengar suara berat yang tidak wajar keluar dari dadanya. Pak Rahman mondar-mandir dengan wajah panik. Sesekali ia mengintip ke arah luar jendela, lalu kembali menatap anaknya. "Malam ini mereka pasti datang," gumamnya dengan suara bergetar. Fikri mengangkat kepalanya. "Siapa yang akan datang, Pak?" Pak Rahman menelan ludah, lalu duduk di lantai, berusaha menenangkan diri. "Penagih itu, malam ini adalah batas terakhir. Dia sudah bilang, kalau hutang itu tidak dibayar, Dimas akan diambil." Fikri mengepalkan tangan. "Kalau begitu kita harus melawan. Tidak mungkin kita biarkan Dimas begitu saja. Ada cara lain, pasti ada." Pak Rahman menggeleng lemah. "Kau tidak mengerti, Fikri. Perjanjian itu dibuat puluhan tahun lalu oleh kakekku. Kesepakatan dengan makhluk gaib. Tidak ada doa atau usaha manusia yang bisa membatalkannya." Belum sempat Fikri membalas, tubuh Dimas mendadak kejang. Matanya terbuka lebar, bola matanya putih semua. Dari mulutnya keluar suara parau, dalam, dan jelas bukan suara anak kecil. "Waktunya sudah tiba, hutang harus dibayar malam ini." Pak Rahman langsung menjerit, berlari memeluk anaknya. "Jangan. Ambil aku saja. Jangan anakku." Namun suara itu hanya tertawa, keras dan menggema di seluruh ruangan. Fikri merinding hebat, tapi ia cepat-cepat berdiri, menempelkan tangannya ke dahi Dimas dan membaca doa dengan suara lantang. Untuk sesaat, tubuh Dimas berhenti kejang, tapi kemudian jendela rumah berderak keras. Angin dingin masuk,
meniup lampu minyak sampai nyaris padam. Di luar, terdengar suara langkah berat, disertai aroma tanah basah yang menyengat. Fikri segera menoleh ke arah pintu. Daun pintu itu bergetar seperti ada sesuatu yang mendorong dari luar. Suara ketukan pelan terdengar, namun suaranya aneh, bukan seperti ketukan manusia. Lebih seperti dentuman kayu dipukul dengan batu. Bayar, bayar, suara itu bergema dari balik pintu. Pak Rahman langsung pucat pasi. Tangannya gemetar saat meraih Fikri. Itu dia sudah datang. Fikri berusaha menahan napasnya tetap teratur. Ia tahu kalau mereka ketakutan, maka sosok itu akan semakin kuat. Ia mendekat ke pintu dengan hati-hati, lalu berteriak, "Pergi! Kalian tidak berhak mengambil siapapun di rumah ini." Hening. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba pintu terbuka perlahan, berdecit panjang. Angin dingin menyapu masuk, membuat lampu padam total. Ruangan langsung gelap gulita, hanya suara hujan deras dan detak jantung yang terdengar. Dalam kegelapan itu, Fikri melihat dua mata putih bersinar samar di ambang pintu. Tingginya tidak wajar, tubuhnya menjulang hampir menyentuh atap rumah. Wajahnya hitam pekat, tanpa hidung atau mulut, hanya lubang gelap yang menganga. Dari tubuhnya menetes air kotor bercampur lumpur, meninggalkan jejak licin di lantai. Pak Rahman menjerit histeris dan jatuh terduduk. Fikri berusaha tetap tegak, meski bulu kuduknya berdiri semua. Sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk lurus ke arah Dimas. "Bayar hutang, sekarang." Tubuh Dimas yang lemah tiba-tiba melayang sedikit dari lantai. Napasnya terengah, wajahnya seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Fikri segera berlari mendekat, menarik tubuh anak itu agar tidak terbawa. "Lawan, Pak! Pegang anakmu kuat-kuat." Pak Rahman berlari ikut memeluk Dimas. Mereka bertiga terjebak tarik-menarik antara dunia nyata dan kekuatan gaib yang menghisap tubuh anak itu. Suara makhluk itu semakin keras, bergema seperti ribuan orang bersuara bersamaan. "Bayar hutang darah, bayar, atau seluruh keturunanmu habis." Fikri merasakan kekuatan itu semakin kuat. Tangannya hampir terlepas. Ia berusaha keras membaca doa, meski lidahnya terasa berat. Sementara Pak Rahman menangis, terus memohon agar anaknya tidak diambil. Tiba-tiba dari arah luar, terdengar suara kentongan dipukul keras bertubi-tubi. Suara itu datang dari gardu desa. Seolah ada yang sengaja membunyikannya di tengah malam. Sosok hitam itu berhenti sejenak, matanya melirik ke arah luar. Fikri merasakan kekuatannya melemah, cukup untuk menarik Dimas kembali ke pelukannya. Sosok itu mengeluarkan suara geraman panjang, lalu perlahan menghilang, tubuhnya melebur bersama kegelapan dan hujan di luar rumah. Ruangan kembali hening, hanya tersisa suara hujan. Lampu minyak yang padam tadi tiba-tiba menyala kembali, seakan tidak terjadi apa-apa. Pak Rahman masih menangis sambil memeluk anaknya. Dimas kembali lemas, tapi kali ini ia tertidur seperti biasa, meski wajahnya pucat. Fikri terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Apa yang barusan terjadi? Fikri bergumam lirih. Pak Rahman menggeleng, wajahnya kosong. Mereka tidak akan berhenti. Itu baru awal. Malam ini mereka hanya menunda, tapi besok, lusa, mereka akan datang lagi sampai hutang itu benar-benar dibayar. Fikri terdiam. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan sementara. Ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu di balik perjanjian lama itu. Di luar rumah, suara kentongan masih terdengar beberapa kali, lalu berhenti mendadak. Fikri sempat menatap keluar jendela, mencoba mencari siapa yang membunyikannya, tapi tak ada seorang pun di luar. Jalan desa sepi, gelap, hanya air hujan yang mengalir deras. Hati Fikri semakin tidak tenang. Malam itu ia sadar, mereka baru memasuki awal dari teror sebenarnya. Sejak malam itu, suasana di rumah Pak Rahman tidak pernah sama lagi. Fikri memilih tinggal beberapa hari di sana untuk berjaga,
karena ia tahu gangguan itu tidak akan berhenti hanya dengan satu kali perlawanan. Dimas terlihat semakin lemah. Tubuhnya sering panas dingin, kadang tanpa sebab ia menjerit ketakutan, seolah melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Pak Rahman makin tertekan. Ia jarang tidur, selalu mondar-mandir di sekitar rumah sambil membawa tasbih yang dipeluk erat. Sementara Fikri terus berusaha menenangkan, meski dalam hatinya ia sendiri diliputi rasa takut. 3 hari setelah kejadian itu, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan tidak turun, angin pun hampir tak berembus. Udara panas menusuk, membuat orang-orang di desa gelisah. Dari kejauhan, terdengar suara anjing melolong panjang. Fikri, suara Pak Rahman serak. Malam ini, aku rasa mereka akan kembali. Fikri menatap serius. Kalau begitu kita harus siap. Kita tidak bisa terus lari. Pak Rahman menggeleng. Kau tidak mengerti. Aku sudah coba semuanya. Doa, ritual, apapun. Tapi hutang itu nyata, dan aku tidak punya apapun untuk membayarnya. Fikri menghela napas. Ia ingin bicara, tapi tiba-tiba tubuh Dimas menggeliat keras. Anak itu duduk dengan mata melotot, lalu menunjuk ke arah pintu. Mereka sudah di sini. Seketika pintu rumah bergetar. Suara dentuman keras terdengar, bukan seperti orang mengetuk, tapi lebih seperti palu raksasa menghantam kayu. Dinding ikut bergetar. Bayar hutang, sekarang, suara itu bergema. Lampu minyak padam sendiri, menyisakan kegelapan pekat. Fikri hanya bisa mendengar napasnya sendiri dan isakan Pak Rahman yang semakin keras. Dari arah pintu, samar-samar muncul bayangan hitam besar. Tubuhnya menjulang, matanya menyala putih. Dari lantainya merembes lumpur, memenuhi ruangan dengan bau busuk tanah kuburan. Pak Rahman jatuh bersimpuh. Jangan ambil anakku. Ambil aku saja. Sosok itu hanya menggeram. Hutang darah harus dibayar dengan darah muda. Tangannya terulur, panjang dan kurus, meraih ke arah Dimas. Fikri cepat menubruk tubuh anak itu, memeluknya erat. Ia merasakan tarikan kuat, seakan ada tali tak kasat mata yang mencoba menarik Dimas dari pelukannya. Fikri berteriak sambil membaca doa keras-keras. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak mau melepaskan. Namun kekuatan itu semakin kuat. Tubuh Dimas perlahan terangkat, meski Fikri dan Pak Rahman berusaha menahan. Suara tawa keras menggema di seluruh ruangan, membuat telinga sakit. Di tengah kekacauan itu, Fikri mendengar suara kentongan lagi, sama seperti beberapa malam lalu. Tok! 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 Suaranya datang dari arah gardu desa. Suara itu terus berbunyi, makin lama makin cepat. Makhluk itu terhenti sesaat, matanya menoleh ke arah luar. Fikri sadar ini kesempatan. Pak! Kita harus bawa Dimas ke gardu itu sekarang. Mungkin itu satu-satunya cara. Pak Rahman ragu, tapi melihat tubuh anaknya semakin terseret, ia langsung mengangguk. Bersama-sama mereka menyeret Dimas keluar rumah, meski kaki anak itu seperti berat sekali. Begitu mereka keluar, udara terasa lebih dingin. Jalan desa sepi, hanya terdengar suara kentongan bertalu-talu. Cahaya bulan samar menyorot jalan tanah becek. Fikri dan Pak Rahman berlari sekuat tenaga menuju gardu. Di belakang mereka, terdengar langkah berat mengejar, diiringi suara seram yang terus mengulang kata, bayar, bayar. Sampai di gardu, suara kentongan berhenti mendadak. Gardu tua itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Fikri terengah, menatap ke sekeliling. Siapa yang bunyiin kentongan tadi? Pak Rahman mengguncang kepalanya. Aku tidak tahu. Tiba-tiba dari kegelapan, muncul sosok kakek tua dengan pakaian lusuh. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia berdiri di depan gardu, menatap langsung ke arah mereka. Kalian terlambat. Fikri mundur setapak. Siapa kau?
Kakek itu tersenyum pahit. Aku adalah orang pertama yang membuat perjanjian ini. Kakek buyutmu, Rahman. Pak Rahman menjerit, wajahnya pucat. Tidak, mustahil. Perjanjian ini tidak bisa diputus, lanjut sosok kakek itu. Hutang harus terus dibayar oleh keturunan. Jika tidak, seluruh darah keluarga akan dilahap habis. Pak Rahman berlutut, menangis. Tolong hentikan, aku rela mati, tapi jangan ambil anakku. Sosok kakek itu menatap Dimas. Bukan kau yang berhak memilih. Yang berhak hanyalah mereka. Suara mengerikan terdengar lagi dari belakang. Makhluk hitam itu kini muncul di depan gardu, semakin jelas bentuknya. Wajahnya bolong, tubuhnya penuh lumpur, tangannya panjang menjulur. Ia menunjuk langsung ke arah Dimas. Fikri berdiri di depan, berusaha melindungi. Kalau kalian mau darah, ambil aku saja. Biarkan anak itu hidup. Makhluk itu mendekat, tapi tiba-tiba sosok kakek tua itu menghalangi. Tidak. Biarkan aku yang membayar kali ini. Pak Rahman terkejut. Kakek? Sosok itu menoleh, tersenyum samar. Aku yang membuat perjanjian ini. Biarlah aku yang mengakhirinya. Seketika tubuhnya terbakar cahaya putih, lalu pecah menjadi ribuan serpihan cahaya. Makhluk hitam itu meraung marah, tubuhnya mundur ke belakang, lalu meledak menjadi kabut hitam yang menghilang di udara. Dimas jatuh pingsan, tapi kali ini tubuhnya tenang, tidak lagi ditarik oleh kekuatan gaib. Pak Rahman memeluk anaknya erat-erat sambil menangis lega. Fikri berdiri terpaku, masih sulit percaya apa yang baru ia lihat. Malam itu kembali sunyi. Angin berhenti, bau busuk lumpur hilang, dan desa terasa normal lagi. Pak Rahman menatap Fikri dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, kalau bukan karena kau, aku tidak tahu apa jadinya. Fikri menghela napas berat. Aku hanya melakukan yang bisa kulakukan. Tapi ingat, Pak, jangan pernah ada yang mencoba perjanjian seperti itu lagi. Sekali dibuat, akan menghantui selamanya. Pak Rahman mengangguk dalam-dalam. Malam itu berakhir dengan tenang. Tidak ada lagi ketukan pintu, tidak ada suara menuntut hutang. Dimas tertidur pulas di pelukan ayahnya, dan Fikri duduk di gardu sampai fajar menyingsing, memastikan semuanya benar-benar selesai. Namun jauh di ujung desa, dari balik pepohonan bambu, samar terdengar suara tawa lirih, seolah mengingatkan, tidak ada janji dengan dunia gaib yang benar-benar hilang.